Selanjutnya kita akan menyelam ke sejarah dan bagaimana kekuasaan pernah mencuri makna suci itu, yaitu makna dari spiritual dan ritual itu sendiri. Mari kita lanjutkan Bapak-Bapak Ibu. Pernahkah kita bertanya, sejak kapan manusia mulai melakukan ritual? Apakah semua ritual berasal dari Sang Khalik, ataukah ada yang lahir dari ketakutan, manipulasi, bahkan kepentingan penguasa? Kali ini kita akan menyingkap sejarah ritual dari zaman purba hingga agama modern. Menurut kita, awal mula ritual itu takut atau kagum. Ritual pertama di dunia kemungkinan lahir bukan dari perintah wahyu, melainkan dari ketakutan dan kekaguman manusia terdahulu. Mereka melihat petir menyambar, gunung meletus, langit berubah, dan mereka tahu ada kekuatan yang lebih besar dari mereka. Mereka lalu mempersembahkan makanan, membakar dupa, atau membungkuk pada matahari. Itu bentuk awal ritual, yaitu upaya manusia untuk terhubung dengan kekuatan yang tak terlihat. Berikut ini contoh beberapa ritual di peradaban kuno. 1. Mesir kuno. Para Firaun membangun piramida bukan hanya sebagai makam, tapi juga pusat ritual penyatuan dengan dewa-dewa langit. Kemudian imam-imam Mesir memiliki kalender indah yang ketat. Hanya kasta tertentu yang boleh melakukan ritual besar. Rakyat hanya jadi penonton. Ritual menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol spiritual. Yang kedua, peradaban Sumeria. Zigurat besar dibangun sebagai tempat naik turunnya para dewa. Ritual persembahan dilakukan untuk mencegah banjir, kekeringan, atau penyakit. Ritual adalah cara bernegosiasi dengan alam semesta. Namun perlahan ritual berubah menjadi bisnis antara pendeta dan rakyat. Yang ketiga, Atlantis dan Lemuria. Versi metafisik, konon di masa Atlantis manusia menguasai teknologi spiritual. Ritual mereka tidak terjebak pada simbol, tapi berbasis frekuensi dan nada dan cahaya. Tapi saat keserakahan tumbuh, ritual mulai dipolitisasi, spiritualitas tenggelam, dan peradaban pun runtuh. Contoh ritual dalam agama-agama besar. Yang pertama, Hindu.
Ritual sangat kompleks, ada upacara yajna, pemujaan kepada dewa api, dan mantra panjang dalam Sanskerta. Tapi para yogi di Himalaya memilih meninggalkan semua itu, hanya duduk diam dalam kesadaran murni. Yang kedua, Buddha. Buddha Gautama menolak ritual pengorbanan yang rumit dan mengajarkan perhatian penuh terhadap napas dan batin. Namun setelah beliau wafat, banyak ritual baru justru dibentuk di kuil-kuil. Yang ketiga, Yesus lebih menyendiri di bukit daripada menghadiri perayaan-perayaan agama Yahudi. Ia membalikan meja pedagang di rumah ibadah. Namun hari ini gereja menjadi simbol besar dari ritual. 4. Islam. Awalnya penuh kesadaran. Sholat bukan hanya gerakan tapi penyatuan jiwa. Namun di banyak tempat ritual berubah menjadi rutinitas kosong, bahkan alat untuk merasa paling benar. Yang kelima, Yahudi. Taurat penuh dengan aturan ritual detail dari makanan, pakaian, hingga hari Sabat. Tapi nabi-nabi mereka selalu mengingatkan Tuhan tidak butuh korban bakaran. Ia ingin hatimu yang bersih. Penelitian menunjukkan ritual memang menenangkan otak manusia. Ritual memberi prediktabilitas. Ia seperti pelukan struktur bagi manusia yang cemas. Itulah sebabnya semua budaya punya bentuk ritualnya masing-masing. Namun jika dilakukan tanpa kesadaran, otak kita akan melakukannya secara autopilot, seperti menyetir mobil tanpa sadar arah. Ritual versus inti ajaran. Ritual hanyalah kulit dari buah spiritualitas. Jika terlalu fokus pada kulit, kita tidak akan pernah merasakan manisnya isi. Seorang guru spiritual berkata, jangan terjebak pada jari yang menunjuk bulan. Lihatlah bulan, bukan jarinya. Begitulah ritual, ia hanya petunjuk bukan tujuan. Lalu ketika ritual dikuasai politik, tahukah kita bahwa dalam sejarah banyak ritual dibuat atau dipaksakan untuk alasan politik. Kaisar Romawi menggabungkan hari kelahiran dewa matahari dengan tanggal 25 Desember. Beberapa mazhab dalam Islam, Kristen dan Hindu menetapkan ritual berdasarkan kepentingan kelompok, bukan kesadaran batin. Dalam kerajaan-kerajaan ritual ibadah dijadikan simbol loyalitas kepada penguasa, bukan kepada Tuhan. Ritual menjadi senjata, bukan jembatan menuju Sang Khalik, tapi alat pengendali massa. Ritual yang melampaui waktu, namun tidak semua ritual buruk. Beberapa ritual tetap menyimpan energi spiritual kuat jika dilakukan dengan kesadaran. Ritual hening. Contoh ritual hening 2 menit untuk mengenang jiwa-jiwa yang telah pergi. Ritual minum teh secara sadar dalam Zen Jepang. Ritual sujud penuh cinta yang dilakukan oleh sufi atau bertapa, kuncinya bukan pada bentuk, tapi pada getaran hati yang mengiringinya. Lalu apa yang terjadi hari ini? Hari ini kita melihat orang saling benci hanya karena beda cara berdoa. Orang bangga dengan pakaian ibadahnya, tapi tak peduli tetangganya lapar. Orang takut dosa karena lupa ritual, tapi tak takut ketika menyakiti hati orang lain. Semua ini buah dari kehilangan spiritualitas. Mari kita berefleksi diri, muhasabah. Apakah kita paham makna dari setiap gerakan, atau hanya mengikuti karena disuruh? Jadi ritual bisa menjadi pintu, bisa juga menjadi penjara. Kita telah melihat bagaimana ritual tumbuh bersama peradaban, bagaimana simbol dan bentuk bisa mengisi atau mengosongkan jiwa. Namun sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, yaitu spiritualitas murni. Bukan sekedar apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita alami. Apa itu? Yaitu pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual adalah saat kita merasakan keterhubungan langsung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita.
bukan karena diberitahu, bukan karena diajarkan, tapi kita merasakannya. Ini bisa terjadi saat kita diam di tengah hutan, menatap mata anak kita, mendengar musik yang sangat menyentuh, menangis di tengah malam tanpa tahu kenapa. Spiritualitas murni adalah pertemuan dengan diri tertinggi kita dengan Sang Khalik. Segalanya adalah getaran. Ilmu fisika kuantum pun mengakui segala materi adalah bentuk padat dari energi yang bergetar. Tubuh kita, pikiran kita, getaran doa kita, emosi kita, bahkan niat kita semuanya getaran. Dan spiritualitas adalah getaran tertinggi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 5 ciri spiritual murni bagian kedua. Apabila diizinkan nanti dilanjutkan ke bagian ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.